orang-orang yang zuhud. Apabila mereka itu dipuji, disanjung, maka mereka itu ingkabadu, sempit dada mereka. Sedangkan orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, orang-orang arifun, mereka itu apabila dipuji, disanjung, ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bihusnil khatimah, ya Allah. Hikmah yang ke-143 dari Al-Hikamil Ata'iyah. Qala al-Imam Ahmad ibnu Ata'illah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Az-zuhadu idza mudihu inkabadu li syuhudihim as-sana'a minal khalq, wal 'arifun idza mudihu imbasatu li syuhudihim dzalik minal malikil haqq. Yang artinya bermula orang-orang yang zuhud, orang-orang yang ahli ibadat, apabila mereka itu dipuji, disanjung, maka mereka itu ingkabadu, sempit dada mereka. Karena mereka melihat pujian itu daripada makhluk. Sedangkan orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, orang-orang arifun, mereka itu apabila dipuji, disanjung, mereka itu terbuka hatinya, lapang hatinya. Karena mereka menyaksikan yang demikian itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, ini bagian akhir daripada perkara puji memuji. Ada 4 hikmah yang berkaitan dengan pujian ini. An-nasu fil madhi wa dhammi ala 4 aqsam. Al-awamul juhal wal ubaduz zuhad wal muridun as-salikun wal arifun al-wasilun. Bermula manusia dalam menyikapi pujian, celaan, terbagi 4 golongan. Yang pertama, golongan orang-orang awam yang jahil. Golongan orang-orang awam yang jahil. Yang kedua, golongan orang-orang ahli ibadat. Yang ketiga, golongan orang-orang muridun as-salikun. Yang keempat, wal arifun al-wasilun, golongan orang-orang yang sudah ma'rifat, yang sampai ilmunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ammal awamul jahilun, adapun orang-orang awam yang jahil, orang-orang banyak yang jahil. Fanufusuhum ghalibatun alaihim, nafsu mereka masih menguasai mereka. Orang-orang awam yang jahil itu masih dikuasai oleh nafsunya. Syuhuduhum al-khalqu, pandangan mereka itu hanya makhluk. Belum sampai kepada Khalik, penciptanya. Nah, faiza mudihu farihu, orang-orang awam yang jahil ini, yang mereka masih dikuasai nafsu, yang pandangan mereka itu hanya makhluk Allah, mereka itu apabila dipuji farihu, gembira. Ini manusiawi, artinya umumnya manusia demikian. Apabila dipuji, mereka itu senang, mereka gembira. Linaili muradihim wa husuli agradihim, karena tercapai maksud dan tujuan mereka. Memang mereka orang awam yang jahil, mereka selalu ingin dipuji oleh makhluk ini.
Sembahyangnya ingin dipuji, akhlaknya ingin dipuji, pakaiannya ingin dipuji, perhiasannya ingin dipuji, segalanya ingin dipuji oleh makhluk Allah. Itu umumnya orang-orang awam. Tujuan mereka mencari pujian dari makhluk Allah karena mereka masih dikuasai oleh hawa nafsu mereka. Mereka tidak peduli dengan Allah. Apa Allah suka atau tidak suka, yang penting dipuji oleh makhluk Allah. Berpakaian mereka tidak peduli Allah suka atau tidak suka, yang penting mencari pujian makhluk Allah. Tingkah laku mereka, pergaulan mereka tidak peduli Allah. Allah suka, Allah tidak suka, yang penting cara dia bergaul dipuji oleh makhluk Allah. Nah, ini orang-orang yang awam, yang pandangan mereka itu hanya sebatas makhluk Allah. Wa idza zummu inqabadu wa hazinu, apabila mereka itu orang awam tadi dicela, diwadah kita, sempit hatinya dan sedih. Lifawati ma amalu, karena keluputan yang mereka angan-angankan itu. Jadi orang-orang awam juga ini haus pujian makhluk. Dia cinta kepada orang yang suka memujinya, walaupun didustai orang. Orang-orang awam, orang-orang yang masih dikuasai nafsunya, dia haus pujian dari makhluk Allah. Kalau dipuji sarik, apalagi dicela. Kalau dipuji aja sarik. Jadi yang disuhutnya, yang dipandangnya itu makhluk Allah. Bila sekampungan ada orang madahkan baik, iya dah. Nah, bila kawan-kawannya madahkan baik, bagus, nah sudah iya. Urusan Allah itu urusan belakangan. Apakah Allah suka, apa Allah benci? Wa idza zummu inqabadu wa hazinu, bila mereka itu dicela, mereka sempit dadanya dan sedih. Kada bergairah hidup jar. Dicela orang, dicaci maki orang, kada gairah. Karena keluputan yang mereka angan-angankan. Mereka mengangan-angankan pujian dari makhluk Allah. Fahaula qulubuhum khawiyatun min nur wa kharibah. Mereka itu hati mereka kosong dari cahaya, rubuh, runtuh. Nah, karena hatinya memang belum ada cahaya. Hatinya masih rubuh. Lalu yang mereka pandang hanya makhluk Allah, yang diharapkannya pujian dari makhluk Allah. Nah, orang semacam ini kalau kita puji, kita berdosa. Kenapa? Karena menyebabkan dia makin lalai kepada Allah, bahkan menyebabkan dia makin sombong, makin ujub dirinya. Kan ada orang yang bila kita puji bergairah, beribadah bersemangat karena ada yang memuji. Nah, bila dicela malas, hambar. Nah, ini kita puji, kita berdosa nih. Orang semacam ini. Wa ilaihi asyaral hadis, kepada ini golongan mengisyarat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza madahta akhak fi wajhi faka'anna ma amrarta ala halqih musarramida. Apabila engkau memuji saudara engkau di hadapannya, seolah-olah engkau melalukan di tenggorokannya, di lehernya pisau yang tajam. Kalau orang jahil seperti ini kita puji, sama dengan menyembelih dia. Sama dengan menyembelihnya. Artinya sama dengan mencelakakannya. Karena orang ini kalau dipuji, dia bangga. Nah, dia bangga.
Nah, golongan seperti ini yang bila kita puji, kita berbahaya. Yang memuji berbahaya, yang dipuji apalagi. Idza madahta akhak fi wajhi faka'annama amrarta ala halqihi musarramidha. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Ini golongan awam al-juhal. Wa ammal ubadu waz zuhad, adapun orang-orang ahli ibadat yang zuhud, fahum mujtahidun fil ibadah. Orang-orang ini golongan mereka itu bersungguh-sungguh dalam ibadah. Nah, mereka ini orang yang sudah menghabiskan waktunya untuk berbagai macam amalan, untuk berbagai macam wirid-wirid. Farruna minal khalqi talibuna ridal khaliq, mereka ini lari dari makhluk dan mencari keridhaan Tuhan. Ini golongan yang kedua. Mereka ini lari dari orang-orang, lari daripada makhluk. Karena apa? Karena takut terganggu wirid-wiridnya, takut terganggu amaliyah-amaliyahnya. Dia lari dari makhluk dan mencari keridhaan Allah. Ini golongan yang kedua. Nah, idza mudihu inkabadu wa khafu ayyashghalahum amma huwa fi. Mereka ini kalau dipuji, kalau ada orang yang memuji, mereka sempit hatinya dan takut bahwa menyibukkan pujian itu akan mereka dari keadaan yang adalah dia pada keadaan itu. Kalau ada orang memuji, takut. Karena kalau dipuji, akhirnya orang datang, akhirnya orang mencari. Nah, akhirnya orang banyak mencari, karena dipuji di mana-mana. Akhirnya orang banyak datang, mengganggu amaliyahnya, mengganggu wiridnya, mengganggu bacaan-bacaan yang selama ini sudah dirutinkannya. Nah, jadi orang seperti ini bila dipuji, mereka takutan. Wa iza zummu, bila mana dicela parihu, mereka gembira. Nah, bila dicela orang, mereka suka. Kenapa? Karena bakal ada yang datangnya orang. Di sana mencela, di sana dicela, di sana dicela. Orang akan selalu menjauh daripada dirinya. Padahal kan orang itu sesat, padahal orang itu salah, padahal orang itu kada baik ininya, padahal kan orang macam-macam. Akhirnya orang menjauh daripada dirinya. Itulah yang diharapkannya agar orang tidak mengganggu kegiatan ibadahnya. Nah, wa idza zummu, bila mereka dicela, farihu, mereka gembira, litafarrugihim lil ibadah wa iqbalihim 'ala Allah taala, karena lapangnya mereka untuk beribadah dan berhadapnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah dicela-cela orang, akhirnya orang membenci dia, akhirnya orang tidak ada yang datang kepadanya, lalu lapang beribadah kepada Allah. Pagi, sore, tengah hari, malam, orang kada akan mengganggu, orang kada akan datang kepadanya. Kalau urusannya ibadahnya kepada Allah lancar, wirid-wiridnya tepat waktu. Nah, itu yang mereka harapkan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa ila hadza asyara al hadis. Nah, kepada ini mengisyarat hadis Rasulullah, uhsu bi wujuhil maddahin at-turab. Taburkan debu di wajah-wajah orang yang memuji. Nah, ini bila orang memujinya kada katuju. Jakanya kalau ditawaknya orang memuji itu. Fi wujuhil maddahin at-turab. Nah, ini orang-orang yang pekerjaan hidupnya adalah menghabiskan waktunya beribadah kepada Allah. Mereka menghindar dari makhluk Allah. Mereka bila dipuji takut, bila dicela justru mereka gembira. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dua golongan sudah. Wal muridunas salikun, dan yang ketiga golongan muridunas salikun.
Fahum amilun ala ihya'i qulubihim wa jihadi nufusihim. Orang-orang muridun salikun ini orang-orang yang bekerja untuk menghidupkan hatinya melawan nafsunya. Orang ini kesehariannya, pekerjaannya untuk menghidupkan hati, melawan hawa nafsunya. Nah, orang ini belum tentu melakukan ibadah-ibadah mahdah kepada Allah. Belum tentu dia hanya berzikir di rumah. Belum tentu dia hanya baca Quran. Tapi orang ini melakukan perkara-perkara yang mengakibatkan hatinya hidup, nafsunya kalah. Dia bisa pura-pura menjadi pengemis. Dia bisa pura-pura menjadi orang-orang jahat untuk melatih dirinya. Nah, ini orang muridun salikun, golongan orang-orang yang ingin dapat makrifat kepada Allah, golongan orang-orang yang menjalani satu jalan, menjalani satu tarikat yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Orang ini pekerjaannya berusaha selalu untuk hatinya hidup, nafsunya kalah. Idza mudihu khafu ala mauti qulubihim wa quwwati nufusihim. Nah, mereka golongan yang ketiga ini apabila dipuji orang, mereka takut hatinya mati, takut nafsunya jadi kuat. Ini kalau ada puji-pujian yang ditujukan kepadanya, ini takutan kalau hatinya ini menurun, nafsunya justru tambah kuat. Wa idza zummu, bila mereka itu dicela, parihu, mereka gembira, lima bidzalik min quwwati nufusihim, min dha'fi nufusihim wa hayati qulubihim. Bila dicela mereka gembira karena itu melemahkan nafsunya dan hidup hati mereka. Nah, ini apapun hal-hal yang menyebabkan nafsunya lemah, menyebabkan hatinya hidup, itu mereka sukai. Nah, celaan itu biasa melemahkan nafsu, tapi mengakibatkan hidupnya hati. Nah, itu mereka sukai. Bila dicela orang, mereka justru suka. Maka orang-orang muridin, orang-orang salikin ini kerap kali mereka melakukan hal-hal yang mengakibatkan diulu-ulu orang. Kadang-kadang pakaiannya kayak pakaian cumpang jamping, kadang-kadang pekerjaannya memungut sampah supaya dihinakan orang, supaya dicaci maki orang. Tujuan mereka apa? Untuk menghidupkan hati, melemahkan nafsu. Karena nafsu ini paling anti dicaci, nafsu paling anti dicela. Mereka lawan nafsu itu. Itu banyak kan orang-orang suluk nih yang pekerjaannya pengen jadi pengemis, bahkan model kayak jadi cupit ada juga. Jadi cupit, kisahnya jadi cupit nih. Ketahuan orang, pukuli orang, dipukuli orang. Padahal bukan ada mencupit, cuma pura-pura jadi cupit. Nah, dompet orang diambil, di tengah orang banyak mengambil dompet orang, pada pukuli orang. Bukan mencupit, tujuannya cuma untuk menghidupkan hatinya, melatih dirinya bagaimana kalau dihinakan orang, dicaci maki oleh orang itu. Apakah masih hatinya ini stabil atau sudah berubah? Nah, itu orang-orang salikin, orang-orang muridin, orang-orang yang ingin mencapai tingkatan tinggi dalam ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi 3 golongan dah. Yang pertama awam, yang kedua tadi orang ahli ibadah, yang ketiga orang-orang salikin. Wa ammal arifun, adapun orang-orang arif al-wasilun yang mereka sudah sampai ilmunya kepada Allah, yang sudah ma'rifatullah, fahumul ladzina dhafiru binufusihim wa wasalu ila syuhudi ma'budihim. Orang-orang yang disebut arifun wasilun itu orang-orang yang sudah bisa menguasai nafsu mereka. Orang yang sudah bisa mengendalikan nafsu, sehingga nafsunya ini sudah mutmainnah.
Nah, sudah nafsu mutmainnah, sudah nafsu yang stabil menghadapi keadaan apapun, keadaan susah, keadaan senang, keadaan apapun nafsunya sudah tentram. Nah, ini orang sudah arifin wasilin, orang-orang yang sudah menguasai dengan nafsunya dan sudah sampai mereka itu kepada menyaksikan Tuhannya. Nah, ini sudah sampai kepada menyaksikan Tuhan. Idza mudihu, mereka itu bila dipuji, imbasatu, mereka senang. Nah, mereka bila dipuji, mereka senang, mereka gembira. Li syuhudihim al-madha minallahi ta'ala, karena mereka melihat, menyaksikan pujian itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang memujiinya, inya kadang memandang lagi itu si A memujiinya, yang dipandangnya Allah yang memuji dia. Nah, karena orang itu kadang akan bisa memuji kalau Allah kadang menggerakkan hatinya. Maka itu kan pemahamannya tuh. Jadinya kalau dipuji oleh orang, ini suka, oh berarti Allah yang memuji aku, bukan si fulan itu yang memuji dia. Nah, ini orang yang sudah sampai syuhud ma'budihim, sudah sampai menyaksikan Tuhan. Wa idza zummu in kabadu ta'adduban ma'allahi ta'ala, apabila mereka itu dicaci, mereka dicela orang, mereka pun sedih, tapi sedihnya itu karena beradab terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang mencela, dia syuhud bahwa itu Allah. Ada si fulan mencelainya, fulan itu kada badaya upaya mencela aku, kalau kada Allah mencela berarti aku ini ada yang salah dalam diriku, ada yang kurang beres dalam diriku. Nah, sedihnya mereka itu dicela bukan karena nafsu, sedihnya mereka dicela itu karena mereka menganggap bahwa celaan itu dari Allah, berarti dalam dirinya ini ada masalah yang Allah tidak suka. Nah, pokoknya syuhudnya itu Allah, yang dipandangnya adalah Allah. Jadi orang yang sudah ma'rifat ini sama aja orang awam jadinya. Nah, orang awam tuh kalau dipuji suka, dicela sedih. Tapi orang awam tuh pandangannya makhluk. Pandangannya makhluk. Nang memuji si fulan, yang mencela si fulan. Kalau orang sudah ma'rifat sama, dipuji senang, dicela sedih. Tapi mereka senangnya itu musyahadahnya kepada Allah. Celaan itu menyedihkan hati mereka, mereka musyahadahnya pun Allah. Ini si fulan tadi ada menghina, si fulan ada mencela. Mereka bukan melihat fulan itu yang mencela. Mereka tidak akan marah kepada fulan itu. Justru mereka kepada diri mereka sendiri. Oh, ada apa nih? Ada apa orang mencela? Ada apa orang menghina? Ini ada masalah yang tidak baik yang diketahui Allah daripada diriku, sehingga Allah mencela aku melalui fulan bin fulan itu. Nah, jadi tingkah laku orang awam itu sebenarnya sama dengan orang yang sudah ma'rifat dengan Allah. Makanya susah membedakan, awam kan orang ma'rifat, kita susah membedakannya. Karena sama, hatinya aja belain. Hatinya belain. Orang awam, orang yang ma'rifat kepada Allah secara zahir itu sama. Dipuji suka, dicela sedih. Nah, cuma hatinya yang berbeda. Para muhibbin rahimakumullah. Pasara parahuhum wa hazanuhum billahi ta'ala wa ghabu an syuhudil wasitah. Jadilah gembiranya orang yang ma'rifat itu, sedihnya orang ma'rifat itu billah, dengan Allah. Dan mereka tidak memandang sedikit pun kepada wasitah, kepada perantara, yaitu makhluk Allah ini. Ada orang memujinya, itu kadang akan menambah cintanya kepada orang yang memuji itu. Fulan bin fulan nih memuji kepada inya, itu kadang menambah cintanya kepada fulan yang memuji, tetapi cintanya bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang mencaci maki, dia tidak akan marah kepada fulan yang mencaci maki, tapi justru dia marah kepada dirinya sendiri yang mungkin ada kesalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, wa ila hadza asyara al hadis, kepada ini golongan mengisyarat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qila ya Rasulullah ar-rajulu ya'malul 'amala khufyah thumma yatahaddatsu an-nas bih fayafrah. Wahai Rasulullah, bagaimana ini orang beramal? Dia beramal sembunyi-sembunyi, tetapi diketahui oleh orang, diperbincangkan oleh orang. Oh, si fulan itu sembahyang malamnya 100 rakaat, padahal sembunyi-sembunyi. Dia baca Quran sehatam sehari. Di mana-mana orang membicarakan kebaikannya. Dan dia pun gembira. Nah, yang dipuji ini gembira juga. Gembira. Bagaimana itu wahai Rasulullah? Apakah amalnya hilang? Apakah amalnya itu terhapus? Faqala alaihi salatu wassalam, Rasulullah menjawab, lahul ajru marratain. Dia dapat pahala 2. Orang yang beramal sembunyi-sembunyi tetapi diketahui oleh orang, dipuji orang, dia suka, pahalanya 2, jar Nabi. Pertama ajrul amal, pertama pahala dia beramal, yang kedua wa ajrul parah, pahala gembira itu. Nah, ini tentu gembiranya gembira yang dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan gembira dengan si fulan yang memuji menyanjungnya itu. Jadi orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, dipuji, mereka dapat pahala. Yang memuji pun dapat pahala juga, karena menjadi sebab dapat pahala. Nah, kita memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuji-muji para sahabat-sahabat yang besar, sahabat-sahabat utama, itu mendapatkan pahala kepada kita. Karena pujian kita kepada mereka itu akan menambah kegembiraan mereka, dan gembira mereka itu gembiranya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi 4 golongan ini yang pasti ada salah satunya diri kita masuk di mana antara 4 itu. Bisa masuk yang pertama, golongan orang awam yang jahil, dipuji tak angkat tak ambung, nah dicela tak hantak. Yang kedua, orang-orang ahli ibadah yang dipuji mereka sedih, dicela mereka suka karena lapang ibadahnya makin mulus. Yang ketiga, orang-orang salikin yang bila dipuji mereka takut, itu menguatkan nafsunya, melemahkan hatinya. Bila dicela mereka gembira karena itu memerangi nafsu, menghidupkan hati. Yang keempat, orang-orang yang arifin wasilin, yang mana pujian dan celaan itu bagi mereka adalah sama dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hikmah yang ke-144.